Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai capital budgeting, melanjutkan materi minggu lalu, di mana Anda sudah belajar mengenai teknik capital budgeting. Nah, hari ini kita akan lebih fokus mengenai cash flow. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam mempersiapkan capital budgeting, maka langkah pertama yang harus dipersiapkan adalah cash flow. Sehingga cash flow menjadi bagian penting pada saat kita ingin menganalisis suatu investasi, apakah investasi di aset real tersebut layak ataukah tidak. Di sini kita harus tahu terlebih dahulu mengenai relevan cash flow untuk mengevaluasi peluang di dalam investasi, maka seorang manajer harus bisa memperhitungkan mengenai relevan cash flow ya. Apa itu relevan cash flow? Relevan cash flow itu sebetulnya incremental cash flow atau tambahan arus kas, baik itu arus kas keluar maupun arus kas masuk yang nantinya akan berdampak atau akan memberikan ya tambahan di dalam aliran capital expenditure yang akan diajukan. Jadi di sini dicontohkan semisal perusahaan ingin melakukan capital budgeting terkait dengan pembelian mesin. Nah, maka manajer harus mengetahui dulu mengenai relevan cash flow yang akan digunakan di dalam perhitungan kelayakan dari pembelian mesin tersebut. Ya, jadi semisal harga mesin adalah 1M, kemudian mesin tersebut membutuhkan maintenance dan membutuhkan instalasi. Nah, di mana maintenance dan instalasi biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar 20 juta. Nah, dalam hal ini, maka pada saat manajer ingin melakukan capital budgeting, perhitungan capital budgeting terkait dengan cash flow di dalam anggaran modalnya, maka manajer tidak boleh hanya menggunakan harga pembelian mesin, yaitu sebesar 1M. Manajer harus juga menambahkan biaya yang relevan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan pembelian mesin tersebut. Tadi seperti yang saya contohkan, maka ada tambahan biaya sebesar 20 juta untuk maintenance dan juga setup. Maka pada saat manajer ingin melakukan perhitungan capital budgeting terkait dengan pembelian mesin, untuk biaya terkait dengan pembelian mesin bukan 1M, tapi 1,2M. Itu ya. Jadi relevan cash flow di sini maka tidak 1M tapi 1,2M. Untuk relevan cash flow sendiri tidak hanya terkait pada initial investment seperti yang tadi saya contohkan. Itu ya, tetapi juga akan berdampak terhadap operating cash flow maupun terminal cash flow. Ini penjelasannya mengenai operating cash flow dan juga terminal cash flow. Jadi kalau initial investment itu adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan pada saat ya alternatif proyek tersebut akan diuji kelayakannya. Kemudian untuk operating cash flow itu terkait dengan ya arus kas masa depan yang akan diterima oleh perusahaan ketika proyek tersebut dijalankan. Itu ya, ini selama kurun waktu periode tertentu. Kemudian terminal cash flow merupakan arus kas yang akan diterima oleh perusahaan di periode mendatang, di mana proyek tersebut ya terus akan bisa menghasilkan cash flow untuk perusahaan, tidak hanya berhenti pada operating cash flow ya, tetapi masih ada tambahan-tambahan cash flow yang bisa dihasilkan pada saat proyek tersebut layak
gunakan. Ya, jadi intinya di sini kalau kita bicara tentang operating cash flow, itu contohnya tadi ketika pembelian mesin, maka diperkirakan mesin tersebut akan memberikan arus kas masuk bagi perusahaan selama 10 tahun. Ya, tapi apakah kemudian setelah 10 tahun tersebut mesin yang dibeli oleh perusahaan tidak lagi menghasilkan? Tidak. Kenyataannya mesin tersebut akan bisa memberikan hasil. Oleh karena itu, perusahaan perlu untuk memperhitungkan setelah 10 tahun, maka potensi arus kas yang bisa diperoleh itu yang disebut dengan terminal cash flow. Oke, kita lanjutkan. Nah, pada saat kita bicara tentang capital budgeting, maka kita akan belajar mengenai pengambilan keputusan terhadap investasi aset real jangka panjang terkait dengan apakah akan dilakukan ekspansi ataukah akan dilakukan penggantian. Jadi perusahaan di sini bisa istilahnya memiliki dua keputusan gitu ya pada saat akan melakukan investasi aset real. Apakah investasi tersebut memang awal, artinya membeli mesin tersebut itu memang pertama kali, ataukah pembelian mesin tersebut akan menggantikan mesin yang sudah ada, karena mesin yang sudah ada sudah tidak dapat memenuhi kapasitas gitu ya, jadi sudah old sehingga perlu untuk dilakukan permajaan. Nah, tentu ini akan mempengaruhi perhitungan di dalam capital budgeting terkait dengan ya keputusan untuk penggantian atau permajaan tentu akan berbeda dengan keputusan terkait dengan ekspansi atau pembelian atau investasi aset real pertama kali gitu ya. Jadi kalau untuk ekspansi sebetulnya lebih mudah. Keputusan ekspansi itu maka manajer perlu untuk mempersiapkan cash flow hanya terkait dengan yang ini. Ya, jadi terkait dengan initial investment, operating cash flow, dan juga terminal cash flow. Tapi pada saat kita bicara tentang keputusan mengenai penggantian, maka manajer atau perusahaan tidak boleh hanya menentukan terkait dengan initial investment yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan pembelian mesin baru, tetapi juga harus memperhitungkan mesin yang lama tersebut itu akan mendatangkan sejumlah cash flow yang dipertimbangkan oleh perusahaan untuk ya bisa mengurangi atau menambah cash flow yang akan dikeluarkan oleh perusahaan pada saat mengganti mesin yang lama menjadi mesin yang baru. Sehingga pada saat kita bicara tentang keputusan mengenai replacement atau penggantian terkait dengan initial investment, kita harus memperhitungkan juga tidak hanya yang new asset, tapi juga yang old asset. Gitu ya. Jadi initial investment yang dibutuhkan untuk membeli aset yang baru itu harus dikurangkan dengan cash inflow yang akan diperoleh oleh perusahaan setelah pajak dari ya likuidasi atau penjualan terkait dengan aset yang lama. Kemudian yang kedua kaitan dengan operating cash flow juga sama seperti initial investment tadi. Ya, jadi pada saat penggantian maka operating cash flow tidak hanya dari new asset ya, tetapi juga harus mempertimbangkan operating cash flow yang sudah didapatkan dari aset yang lama. Kemudian yang terakhir terkait dengan terminal cash flow. Maka pada saat perhitungan terminal cash flow itu juga sama seperti initial investment maupun operating cash flow. Jadi tetap harus mempertimbangkan tidak hanya yang new asset tetapi juga harus mempertimbangkan mengenai old asset. Ya, jadi di sini kita akan mempelajari lebih dalam terkait dengan ya figur 11.2 di slide-slide selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk terkait dengan contoh penerapan ya untuk
keputusan replacement, sebelumnya kita harus mengetahui dulu perbedaan antara sunk cost dengan opportunity cost, gitu ya. Karena ini penting supaya pada saat tadi kita memperhitungkan mengenai aset yang lama, tambahan-tambahan cash flow yang bisa didapatkan dari aset yang lama, kita tidak salah. Oke, sunk cost. Apa itu sunk cost? Sunk cost itu sebetulnya cash outlay yang atau istilahnya arus kas gitu ya, atau investasi awal yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat pembelian aset. Sementara untuk opportunity cost itu merupakan cash flow yang akan didapatkan oleh perusahaan ya pada saat perusahaan tersebut ada kemungkinan menjual ya aset lama tersebut. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya tadi pembelian mesin lama, perusahaan membutuhkan biaya investasi sebesar 1,2 M. Itu ya. Nah, kemudian setelah dipergunakan selama 5 tahun, maka perusahaan mempertimbangkan akan melakukan permajaan mesin lama tersebut, mesin yang sudah dibeli 5 tahun yang lalu. Itu ya, yang tadi 1,2. Oke. Nah, pada saat ini perusahaan ingin melakukan permajaan mesin lama tadi, maka mesin yang lama tersebut masih dihargai sebesar 300 juta. Nah, di sini yang disebut dengan sunk cost itu yang 1,2 M. Sementara yang disebut dengan opportunity cost itu yang di 300 juta. Gitu ya. Nah, yang mana yang harus dipertimbangkan terkait dengan perhitungan cash flow di dalam capital budgeting? Tentu bukan yang sunk cost, karena sunk cost itu istilahnya biaya yang sudah terjadi dan tidak akan mempengaruhi sebetulnya cash flow terkait dengan pembelian aset yang baru. Gitu ya. Justru yang harus dipertimbangkan ya itu adalah opportunity cost, karena opportunity cost tadi sebetulnya kan tambahan cash flow yang bisa diperoleh oleh perusahaan ketika melakukan replacement terkait dengan aset yang lama. Nah, di sini ada contoh ya. Jadi contoh semisal Janko Equipment itu ingin memperbarui gitu ya drill press, jadi mesin drillnya yang sudah dibeli 3 tahun yang lalu sebesar 237.000 US dollar, ya. Jadi hari ini Janko Equipment berencana untuk melakukan replacement, mengganti mesin drill press tersebut dengan yang computerized control system, ya. Nah, mesin yang lama, mesin yang dibeli 3 tahun yang lalu, hari ini kalau dijual, maka masih ada yang menawar sebesar 42.000. Nah, yang mana yang disebut dengan sunk cost, yang mana yang disebut dengan opportunity cost? Oke, ini yang disebut dengan sunk cost, gitu ya. Sementara 42 itu yang disebut dengan opportunity cost. Nah, pada saat perusahaan akan melakukan perhitungan ya kelayakan aset pergantian tadi, maka sunk cost tidak akan dipertimbangkan di dalam perhitungan cash flow. Kenapa? Ya karena seperti yang sudah saya jelaskan, biaya tersebut itu sudah istilahnya sudah menjadi sampah dan tidak akan kemudian mempengaruhi gitu ya. Sementara kalau 42.000 itu yang kemudian bisa mempengaruhi ya. Jadi mesin yang baru yang akan dibeli oleh Janko Equipment yang bentuknya adalah computerized control system, nantinya initial investment-nya tidak sebesar ya biaya awal, tetapi akan dipengaruhi atau akan dipertimbangkan ya terkait dengan opportunity cost
Mungkin kita lihat aja contohnya gitu ya. Contohnya di sini, nah nih, oke. Jadi pada saat melakukan yang namanya perhitungan ya layak atau tidak suatu aset, nah seperti yang kita ketahui ya di slide awal, kalau keputusan ekspansi, keputusan membeli aset baru itu relatif lebih mudah. Tinggal kita hitungkan atau membuat estimasi, membuat forecasting mengenai apa? Initial investment, kemudian operating cash flow, dan yang terakhir adalah terminal cash flow. Tetapi pada saat kita bicara tentang keputusan replacement, maka ya, pada saat kita menentukan initial investment, pada saat kita menentukan operating cash flow, pada saat kita menentukan mengenai terminal value, nah, kita harus mempertimbangkan cash flow yang bisa diperoleh dari aset yang lama. Gitu ya. Jadi contoh ini adalah untuk perhitungan ini itu untuk apa? Untuk replacement decision. Ini untuk yang pertama terkait dengan initial investment, gitu ya. Jadi pada saat kita mau menghitung mengenai initial investment terkait dengan keputusan ya replacement seperti yang tadi di depan, nah ini ya, maka maaf ini berarti salah tulis di sini, ini harusnya I gitu ya. Oke, nah maka langkah yang harus cari, yang pertama kita mencari dulu mengenai installed cost of new asset, artinya biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan pembelian aset yang baru, gitu ya. Jangan lupa, ya seperti yang sudah saya contohkan di awal, kita harus mencari semua cash flow yang relevan. Jadi tidak hanya berhenti tentang biaya pembelian suatu aset, tetapi kalau ada biaya-biaya tambahan yang harus dikeluarkan dan itu mempengaruhi sebetulnya terkait dengan aset yang akan kita beli, yaitu juga tetap harus diperhitungkan. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ada installation cost, maka installation cost itu harus ditambahkan ya di dalam biaya pembelian aset yang baru. Ya. Kemudian kalau sudah, kita akan kemudian perhitungkan, dikurangkan dengan ya tadi ya incremental. Jadi di sini kita ada cerita tentang apa? Initial investment, berarti initial investment dari aset yang ya, jadi seperti yang ada di dalam slide ini, maka pada saat kita mencari initial investment terkait dengan replacement decision, langkah tidak hanya berhenti pada pencarian initial investment terkait dengan new asset, tetapi kita juga harus memperhitungkan mengenai incremental cash flow ya terkait dengan old asset atau aset yang lama. Nah, kayak di sini pada saat kita mau mencari mengenai initial investment ya cash flow untuk replacement decision, langkah pertama tadi kita mencari biaya instalasi dari aset yang baru, kemudian dikurangkan dengan gitu ya hasil setelah pajak yang bisa diperoleh terkait dengan apa? Penjualan aset yang lama, gitu ya. Kemudian nanti akan diperhitungkan atau dipertimbangkan lagi terkait dengan apa? Perubahan di dalam new working capital. Kenapa? Karena mesin yang lama misalnya diganti menjadi mesin yang baru, maka akan mempengaruhi ya kinerja. Ya, akan mempengaruhi misalnya kita cerita ya mesin yang baru tersebut bisa kapasitasnya lebih besar, maka perusahaan akan membeli bahan baku dalam jumlah yang besar pula. Nah, pembelian bahan baku jika dilakukan secara kredit, maka di situ akan terjadi peningkatan mengenai piutang, gitu ya. Sehingga di sini ini harus diperhitungkan terkait dengan apa perubahan-perubahan yang bisa terjadi khususnya untuk working capital atau modal kerja pada saat pergantian dari mesin yang lama menjadi mesin yang baru atau aset yang lama menjadi aset yang baru, gitu ya. Oke,